Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Zahra Anastasia dengan NIM 402220009. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data dengan menggunakan metode VAR atau vektor autoregresif. Nah, di sini contoh kasusnya yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara ROA dan BUPO pada Bank Syariah di periode 2019 sampai 2023. Nah, jenis datanya yaitu time series. Variabel yang kita gunakan yaitu variabel endogen semua yang berjumlah 2, yaitu Y1-nya ROA atau return on asset dan Y2-nya itu BOPO atau beban operasional pendapatan operasional. Kemudian ada tahapan analisis. Ada 10 tahapan. Yang pertama itu statistik deskriptif, kemudian pengujian stasionaritas, kemudian penentuan order optimum, kemudian pengujian stabilitas VAR, selanjutnya pengujian kointegrasi dengan Johansen co-integration test, selanjutnya menentukan order optimum VAR diferensi, menguji stabilitas VAR diferensi, estimasi model VAR diferensi, impulse response, dan selanjutnya yang terakhir variance decomposition. Langkah pertama kita copy data dari Excel. Selanjutnya kita buka Eviews, create a new Eviews work file. Frekuensi kita ubah menjadi monthly, start date-nya 2019, end date-nya 2023. Kemudian OK. Nah, yang pertama kita klik empathy group, kita scroll ke atas dan kita paste data yang sudah kita copy tadi. Kita lakukan analisis deskriptif dulu. Kita view deskriptif start common sample. Nah, berikut kita freeze, kita name, Nah, selanjutnya pengujian deskriptif ini kita bisa melihat mean, median, maksimum, dan minimum dari ROA dan BUPO itu sendiri. Kemudian kita masuk ke Eviews lagi, kita tutup semua, kita lakukan yang kedua yaitu uji stasionaritas. Kita klik 2 kali pada independennya yaitu ROA dan BUPO-nya. Kita yang pertama ROA klik 2 kali. Kemudian kita klik view, unit protest, standar unit protest, kita pilih yang level, kita OK, kita freeze, stasioner ROA, update minat lagi. Kita baca di sini.
Nah, uji stasionaritas pada tingkat level pada ROA itu probability-nya 0,283 sehingga lebih besar dari 0,05, maka terima HO dan disimpulkan ROA itu tidak stasioner pada tingkat level, maka harus di uji selanjutnya ke tingkat first difference. Review unit protest, standard unit protest, kita ganti yang first difference. Oke. Grafis dan name. Nah, di sini uji stasionaritas pada tingkat first difference milik ROA itu mempunyai probability 0,000 itu kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan ROA itu stasioner pada tingkat first difference. Nah, uji stasioner telah selesai, kita lanjut yang ke uji stasioner yang buku. Kita hapus, klik 2 kali yang kita view unit rotate, standard unit rotate, kita pilih level. Oke, hapus ini. Uji stasioner bobo ini pada tingkat level mempunyai probability-nya 0,460 itu lebih besar dari 0,05, maka tidak stasioner, maka kita harus melanjutkan uji selanjutnya yaitu first difference. Kita view unit protest, standard unit protest, kita first difference, kita oke. Freeze, kita name. Uji stasioner pada difference milik bobo probability-nya 0,000 kurang dari 0,5, maka tolak H0 disimpulkan stasioner pada tingkat first difference, maka uji stasioner telah selesai. Dari uji stasioner tadi kita dapat menyimpulkan dari satu tabel di sini bahwa ROA dan bobo itu tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat first difference. Kemudian kita tutup semuanya, kita kontrol, kita pilih ROA dan buku, kita klik kanan, open, aspar, kita oke. Nah, kita view, selanjutnya like struktur, select link kriteria, kita pilih 6. Oke. Ini kita saya jelaskan di PPT.
Selanjutnya itu kita menentukan order lag optimum. Nah, penentuan lag optimum didasarkan pada tanda bintang yang mengikuti pengujian. Nah, pengujian lag optimum itu didasarkan pada ukuran AIC. Saya memilih AIC atau boleh menggunakan ukuran lainnya seperti SC atau HK dan lain-lain. Nah, tanda bintang AIC itu ada di lag kelima. Kita lihat outputnya. SC kita ada AIC itu ada di lag kelima. Maka kita cari untuk menentukan order optimum yang terbaik. Itu miliknya AIC kelima. Kemudian kita freeze, kita name ke lag AIC, kita pilih yang AIC dan lagnya kelima. Oke. Nah, selanjutnya kita itu estimate. Lag intervalnya kita ganti 5 karena tadi bintangnya berada di posisi lag kelima model terbaiknya. Kita oke. Ini keluar hasil outputnya. Kemudian kita view lag structure, root stable. Kita freeze, name, stabilitas, oke. Nah, pengujian stabilitas VAR itu kita bisa memperhatikan pada nilai modulusnya. Dan kalimat di bawah tabel itu bahwa no root lies outside the unit circle VAR satisfies the stability condition. Itu juga bisa menunjukkan jika nilai modulus ini semua itu kurang dari 1, maka VAR itu stabil. Nah, jika terdapat modulus ini lebih dari 1, maka VAR tidak stabil dan harus menentukan lag optimum harus diulangi lagi. Nah, dari hasil ini modulusnya kan kurang dari 1, maka VAR stabil dan dapat dilakukan uji selanjutnya. Kemudian titiknya ini kita view, kita selanjutnya uji kointegrasi. Kita kointegration test, kita pilih yang 3, kita oke. Kita freeze, kita name, kita estimate, kita ubah jadi DROA dan DPO. View lag structure, root stable. Nah, keluar output. Kita view lagi, lag structure lagi,
select length kriteria. Kita ada 6, oke. Nah, di sini kita lihat integrasi. Penentuan order leg optimum menurut var div. Ini tadi hasilnya menunjukkan bahwa model AIC itu bintangnya ada di leg keempat, bukan di 5 lagi. Kita hasilnya AIC bintangnya ada di leg 4. Kemudian kita freeze name. Leg AIC ke Nah, karena leg-nya itu berbeda, tadi 5 ini 4, kita estimate lagi. Estimate leg intervalnya ini kita ganti 4. Keluar output, kita view, selanjutnya leg structure, root stable. Nah, kita freeze name. Kemudian kita butuh estimate. Nah, oke. Nah, ini output untuk var. Kita freeze name 8 var. Nah, ini kita bisa melihat bahwa di ROA-1 itu nilai terhadap DROA-nya itu 0,184, terhadap di bukunya min 4,089 dan seterusnya. Nah, kita bisa dilihat dari yang sudah saya tandai, ini output yang var tadi. Nah, untuk mencari atau melihat model var-nya itu sendiri, kita bisa dengan cara view, yang ini view, terus representation. Nah, ini hasil untuk melihat model var-nya itu sendiri. Kita freeze, kita name 9 model. Nah, selanjutnya kita akan, nah ini berikut model var-nya tadi. DROA sama dengan 0,184 dikali DROA-1 ditambah plus 0, sekian, dan DROA buku sekian. Selanjutnya kita akan uji T. Nah, di metode var ini uji T kita dilakukan sendiri. Caranya yaitu kita buka Excel, kita lanjut untuk mencari T-tabel untuk dibandingkan dengan uji T hasil var-nya tadi.
kita punya rumus bahwa T-tabel itu rumusnya T sama dengan T titik INV titik 2T buka kurung 0,05. 0,05 itu probability yang kita pilih. Terus kita lihat ini tandanya titik 5 atau koma saja tergantung laptop teman-teman. Selanjutnya kita 46 satu kurung ikut ini hasil T-tabelnya 2,012. Nah, saya jelaskan 46 ini dapat dari kita lihat di model VAR. Yang VAR-nya ini. Nah, saya tuliskan di sini. 46 itu dapat dari DF sama dengan 55 dikurang 8 min 1. Nah, DF 55 itu dilihat dari VAR yang ini. Include observation itu ada 55 after adjustment. Kita masukkan, kemudian min 8. 8 dari mana? Kita lihat dari jumlah independen yang ada di sini. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 independen yang kita masukkan. Jumlahnya ada 8. Jadi ini bukan termasuk. Kemudian min 1 itu memang rumus. Jadi 46 ini bisa kita dapatkan dari rumus ini. 55 itu include observation-nya, kemudian 8-nya itu jumlah independennya tadi. Nah, min 1-nya itu rumus. Jadi kita sudah menemukan T-tabelnya yaitu sebesar 2,012. Nah, selanjutnya kita uji T itu bandingkan antara T statistik dependennya di ROA masing-masing independennya kita bandingkan dengan 2,012. Di sini sudah saya jelaskan 55 dari itu tadi, 8 dari jumlah ini semua, 1 hasilnya 46. Maka dapat disimpulkan bahwa ROA-1 itu berpengaruh positif tidak signifikan terhadap DROA. Ya, dan yang di bawahnya juga sama, tidak positif tidak signifikan terhadap DROA. Nah, ROA yang min 3 ini T statistiknya min 0,485 itu berpengaruh negatif signifikan terhadap DROA, bukan positif. Sampai bawah buku min 4 juga dapat disimpulkan bahwa berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap DROA. Kemudian uji T statistik selanjutnya independennya yang miliknya D buku. Nah, independennya ada 8 tadi, ROA min 1 sampai buku min 4. Nah, kita lihat T statistiknya ROA min 1 itu
mempunyai T statistik min 4,090. Nah, maka kesimpulannya ROA-1 itu berpengaruh negatif signifikan terhadap D buku. Kenapa signifikan? Karena kita kan melihatnya dari jumlah T tabelnya 2,012. Kita bandingkan dengan ini. Lebih besaran ini, maka signifikan. Kemudian yang bawahnya yang punya ROA-2 juga kesimpulannya itu berpengaruh positif tidak signifikan terhadap D buku karena lebih kecil dari 2,012. Kemudian yang ROA-3 T statistiknya min 6,768, kesimpulannya juga berpengaruh negatif signifikan terhadap D buku karena jumlahnya itu lebih banyak dari 2,012 yang kita bandingkan. Nah, selanjutnya kita kembali ke abuse. Kita hapusnya ini. Kita hapus yang tabel hijau. Kemudian kita view. Kita view. Kita impulse respon. Horizontal length-nya itu kita ganti 30 biar panjang kita melihatnya banyak. Kemudian oke. Keluar output, kita freeze, kita name underscore 10 underscore IRF MG kita oke. Nah, ini hasil output punya IRF. Yang berikut tampilan yang ada di PPT. Kemudian, nah untuk melihat masing-masing nilainya kita klik table, kita langsung freeze dan name. Ini nilai masing-masing dari kriteria tadi. Kita menulis underscore IRF underscore tabel. Kita oke. Nah, ini masing-masing IRF yang kita lihat tadi. Kemudian IRF kita lihat dari kriteria yang masing-masing tadi bisa menyimpulkan bahwa respon DROA terhadap guncangan DROA itu sendiri sebesar 1 standar pada bulan 1 akan menyebabkan peningkatan DROA sebesar 0,116 atau 11,6%. Nah, pada bulan kedua guncangan DROA meningkat, menyebabkan peningkatan DROA menuju positif sebesar 0,25% dan seterusnya sampai ke bulan ke-20 sampai menuju 0 di sini.
Kemudian respon DROA terhadap guncangan DPOPO. Guncangan DPOPO sebesar standar deviasi pada bulan ke-1 itu menyebabkan peningkatan pada DROA sebesar 0,00000 atau 0%. Pada bulan kedua juga menyebabkan peningkatan positif juga 0,002% atau 2%. Sedangkan yang ketiga itu mengalami penurunan karena menuju negatif 0,026% atau 2,6%. Ini juga seterusnya sampai ke bulan ke-20 hingga seterusnya sampai menuju 0. Selanjutnya respon DPOPO terhadap guncangan DPOPO juga sama, cara membacanya juga melihat dari DPOPO terhadap DPOPO. Pada bulan ke-1 menyebabkan peningkatan sebesar 1,476 atau 14,76%. Kedua itu juga mengalami peningkatan, ketiga juga mengalami penurunan karena negatif 0,266. Sehingga cara membaca IRF itu sama seperti ini. Respon DPOPO terhadap guncangan DROA pun juga sama, bahwa kita melihatnya dari DPOPO dan DROA sampai menuju ke bulan 20 seterusnya dan menuju 0. Selanjutnya kita buka Epius lagi, kita hapus yang output hijau, kita view, kita variance, kita variance decomposition, kita pilih OK. Nah, muncul ini kita freeze, kita name 11 VD tabel. Kita lihat cara membaca satu-satunya. Kemudian kita pilih yang combined grabs. Itu kita juga freeze, kita name plus CG combined grabs. Nah, cara bacanya kita di sini. Nah, kalau FEVD punyanya DROA, dapat disimpulkan bahwa bulan 1 itu fluktuasi DROA itu disebabkan oleh guncangan dari DROA itu sendiri sebesar 100%. Nah, kemudian bulan kedua hingga ke-20 juga memengaruhi DROA, meskipun pengaruhnya itu tidak terlalu dominan dengan perbandingan dominasi DROA sebesar 91,26%. Nah, pada bulan ke-20 ini kita lihat bahwa mencapai keseimbangan di mana fluktuasi DROA itu yang disebabkan oleh guncangan DROA sendiri sebesar 91,26%. Nah, ini punya FEVD punyanya DPOPO. Nah, sama bacanya sama kayak tadi, bahwa pada bulan ke-1 fluktuasi BOPO itu 99,9%. Kemudian mulai dari bulan kedua hingga sampai ke bulan 20 tampak DPOPO itu mulai mempengaruhi DPOPO sendiri, meskipun pengaruhnya juga tidak terlalu dominan perbandingan dominasi DPOPO sebesar 68 ini atas 20 dan disebabkan oleh guncangan DPOPO sebesar
68,81%. Selanjutnya kita klik estimate, kita langsung kita tampil Pak. Nah, sekian, alhamdulillah, masya Allah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Saya lupa, FVC-nya belum saya. Kita file save as. Yang single precision. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.